ibadah sekolah minggu. Nah, adik-adik semuanya, kakak yakin dan percaya sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah, semuanya lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih ya untuk kebaikan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, tiba saatnya untuk kami beribadah kepadamu. Tolong pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian Setiap Pagiku Bersyukur. Setiap pagiku bersyukur, nikmati rahmat-Mu yang baru. Sebelum malamku tertidur lelap, tak lupa ku berdoa padamu.
Yesus, kami mau lebih lagi memuji Tuhan, bersukacita memuliakan nama-Mu. Berkati kami ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kakak persilakan semuanya berdiri ya, dan adik-adik harus ikutin gerakan kakak-kakak di depan. Ekspresikan diri kalian dalam memuji Tuhan, sebab Tuhan Yesus sangat baik ya. Oke, semuanya sudah berdiri. Kita mau nyanyikan pujian Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Kita lanjut pujian ya. Senang-senang jadi anak-anak Tuhan. Silakan adik-adik duduk kembali. Tiba saatnya untuk kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyikan pujian Roh Kudus yang manis. Setiap hari Roh Kudus yang manis, Roh
Tuhan, Kanita minta Kak Friska berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari Kau berkati kakak sekolah minggu yang akan membawakan cerita firman Tuhan, dan berikan kami konsentrasi serta pengertian agar kami dapat mengerti apa yang akan diceritakan sebentar. Kami mengucap syukur Tuhan, kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Yang siap mendengarkan cerita firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik semuanya, apa kabar hari ini? Kakak yakin dan percaya semuanya dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang bersukacita. Wah, kakak sangat senang nih adik-adik. Kita boleh berkumpul lagi, boleh beribadah lagi, walaupun dalam ibadah online ya adik-adik ya. Tidak secara langsung kita bertemu, tapi kita yakin dan percaya Tuhan Yesus pasti akan memberkati kita semua ketika kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Adik-adik, sebelum kita lanjut mendengarkan cerita firman Tuhan, yuk kita nyanyikan satu lagu yang berjudul Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. Siap? Dalam hitungan yang ketiga ya. Oke? 1, 2, 3. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Wah, sekali lagi dong adik-adik, kita nyanyikan bersama-sama dengan semangat ya. Kakak mau semuanya menyanyikan dengan sungguh-sungguh. Ayo ya, dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Wah, adik-adik semuanya bagus-bagus nih suaranya. Semuanya masih pada hafal lagunya. Oke, semuanya boleh ambil Alkitabnya ya. Kita akan mulaikan cerita hari ini. Nah, adik-adik, kakak mau bertanya nih. Kira-kira kalau disuruh untuk memilih, adik-adik mau lewat di jalan yang lebar atau jalan yang sempit? Kalau jalan yang lebar, jalan yang luas, itu pasti tidak banyak hambatan adik-adik. Lancar jalannya dan pastinya ramai karena banyak orang yang memilih untuk melewati jalan yang lebar atau jalan yang luas. Nah, kalau jalan yang sempit gimana? Nah, kalau jalan yang sempit sedikit orang yang melewatinya adik-adik karena hambatannya pasti ada. Ya, tidak ramai seperti jalan yang lebar. Tetapi adik-adik tahu nggak? Alkitab menuliskan rahasia di dalamnya. Kira-kira kita disuruh untuk memilih melewati jalan yang lebar atau jalan yang sempit ya? Ada yang tahu? Oke, kita bacakan dulu firman Tuhan karena rahasianya ada di dalam firman Tuhan. Oke adik-adik semuanya, buka Alkitabnya di dalam kitab Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-14. Sama-sama kita baca ya. Kita buka dalam Matius 7, ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-14. Kak Friska bacakan ya. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Rahasianya itu ada di ayat yang ke-13. Sekali lagi kita bacakan ya. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Nah adik-adik, ternyata Alkitab menyuruh kita untuk melewati jalan yang benar, jalan yang sempit, bukan jalan yang lebar atau jalan yang luas.
Nah, kira-kira kenapa ya adik-adik? Ternyata Alkitab menuliskan adik-adik, di jalan yang sempit itu, ujungnya itu, di akhir jalannya itu ada kehidupan yang kekal. Wah, luar biasa bukan adik-adik? Di jalan yang sempit itu, ujungnya kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Kalau di jalan yang lebar, ujungnya itu, di akhir jalannya itu adalah kebinasaan adik-adik. Kita nggak akan ketemu Tuhan Yesus kalau kita lewat jalan yang besar itu. Nah, pastinya kalau kakak suruh memilih, adik-adik mau lewat yang mana? Jalan yang lebar atau jalan yang sempit? Nah, adik-adik sudah tahu jawabannya ya. Pasti jawaban yang jalan yang sempit. Adik-adik, tetapi firman Tuhan bilang tidak mudah loh untuk melewati jalan yang sempit itu. Karena jalan yang sempit itu adalah jalannya Tuhan. Pastinya kita harus mengikuti aturan-aturannya Tuhan. Nah, di jalan yang sempit itu, kalau kita melewati jalan yang sempit, kita nggak boleh marah-marah. Ketika ada orang lain yang mengejek kita, kita harus balas nggak? Ya nggak boleh adik-adik. Karena kita melewati jalan yang sempit, jalan yang ada aturannya Tuhan. Kira-kira kalau ada orang yang mengejek kita, Tuhan maunya kita bersikap seperti apa ya? Ada yang bisa jawab? Nah, benar, itu ada yang jawab ya, pasti. Sikap kita ketika ada orang yang mengejek kita yaitu sabar dan memaafkan, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, itu dia adik-adik. Kalau kita mau melewati jalan yang sempit, kita harus mengikuti aturannya Tuhan Yesus. Kakak mau tanya, di sini siapa yang suka mengejek teman? Ada yang suka mengejek teman? Di sini kakak mau tanya, di sini ada nggak yang benci sama temannya? Nah, kalau ada, yuk adik-adik, kita mau belajar untuk mengampuni dan memaafkan teman kita, atau mengampuni dan memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Karena ingat adik-adik, kalau kita melewati jalan yang sempit, kita harus mengikuti aturannya Tuhan Yesus. Nah, susah nggak adik-adik kalau seperti itu? Terkadang susah ya adik-adik, karena kita terkadang pengen nih marah, pengen nih ya kesel sama teman, tetapi Tuhan bilang harus mengasihi. Itulah adik-adik, kenapa sedikit orang yang mengikuti jalan yang sempit. Firman Tuhan berkata, banyak orang yang maunya itu melewati jalan yang besar, jalan yang luas. Karena di jalan yang luas itu enggak ada aturan adik-adik. Orang mau marah ya mau marah aja. Mau iri ya iri aja, tidak ada aturannya. Makanya banyak orang yang melewati jalan yang luas itu, jalan yang besar itu. Nah, adik-adik, bagaimana ketika kita sedang ingin marah? Bagaimana ketika kita sedang ingin marah sama teman? Kita harus ingat bahwa kita mengikuti jalan yang sempit, ada aturannya tuh Tuhan. Nah, ingat adik-adik, seperti yang kakak bilang tadi, di ujung jalan yang sempit ada kehidupan, pinter. Di ujung jalan yang sempit, pada ujung jalannya kita akan bertemu dengan siapa? Nah, dengan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu adik-adik, yuk kita sama-sama berjuang, kita sama-sama hidup sesuai dengan aturan dan kehendaknya Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sampai di sini cerita firman Tuhan.
kita mau nyanyikan satu kali lagi ya, lagu Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. Oke adik-adik siap? Semuanya kakak undang boleh berdiri ya. Kita akan menyanyikan lagu ini dengan memakai gerakan. Siap? Oke deh. 1, 2, 3. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Sekali lagi adik-adik. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Wah adik-adik luar biasa ya. Ketika kita mengikuti jalan yang sempit, kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Semangat adik-adik buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari anak-anak angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kita mau terima berkat Tuhan. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Ini anak-anakmu Tuhan Yesus, anak-anak yang kami kasih, anak-anak yang Engkau juga kasih Tuhan. Hamba memohonkan berkat dari Allah Bapa di surga, kasih karunia, damai sejahtera yang melimpah, sukacita di dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Sama-sama katakan amin.